bahu bina terus melaju. SMA kami dengan segalanya yang ada dan apa adanya. Kami sangat berbahagia sekali menerima kunjungan dari Bapak Ibu semua. Untuk apa saya juga nggak tahu Pak ya, untuk apa datang ke sini gitu ya. Jadi mohon maaf nanti saya membawakan acara tidak dalam suasana formal karena kami menyambut kedatangan saudara ini ya, jangan jauh asing ya Pak ya. Anak kita santai-santai. Nah, untuk itu salam kita curahkan ke Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masuk dalam orang-orang yang diberikan syafaat di akhir kelak. Di rombongan ini kami mendapati surat kunjungan bahwa terdapat 21 orang guru yang akan duduk bersama dengan kami, berbagi cerita, berbagi praktik baik dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kami juga merupakan sekolah penggerak angkatan pertama sehingga diberi kesempatan untuk melaksanakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka terlebih dahulu. Dan kedepannya nanti kita ngobrol-ngobrol bersama kepala sekolah apa tantangan. Saya tidak ingin ngomongin kendala karena di sekolah penggerak tidak mengenal kendala. Ya, kami mengenalnya dengan istilah tantangan. Gitu, karena harus positive thinking. Jadi kami ingin nanti Bapak Haji Anies Djoko Santoso memaparkan sedikit aja Pak, nggak usah banyak-banyak biar kawan-kawan penasaran dan bertanya nanti dengan Bapak tentang praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah kita terkait dengan sekolah penggerak terpilih sekolah penggerak terbaik versi kepala sekolah inovatif ya dan kreatif versi LPMP. Untuk itu Pak, saya maunya kepala sekolah SMA 6 dulu ya Pak. Apa Pak? Pak Fir Asbat. Pak Fir aja Pak ya? Oke. Pak Fir, kalau aku manggil Pak Fir itu India. Ya Allah, dikira kahil Pak ya. Iya, Pak Fir dulu Pak, apa maksud kedatangan Bapak dan teman-teman ke sini sehingga kalau kami takut salah sambut gitu ya. Pengennya nanti enggak kok aku cuma main-main doang gitu ya dan mau foto-foto doang. Ya udah nanti setelah ini kita foto gitu. Tapi kalau Bapak ada maksud dan tujuan lain, monggo Pak, kami ingin mendengar. Silakan Pak, kasih ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Anies selaku Kepala SMA Negeri 3 Unggulan Kayabung beserta Bapak Ibu, para wakil, pembina mungkin yang ada di sini dan juga guru-guru bidang studi dan tentunya seluruh keluarga besar SMA Negeri 3 Kayabung yang sangat kami banggakan gitu.
kami turut bangga dengan SMA Negeri 3 Kayagung sebagai pelopor sekolah penggerak di Sumatera Selatan ini, yang tentunya kami dari Palembang itu sengaja datang ke sini untuk belajar banyak tentang apa dan bagaimana sekolah penggerak dan implementasi kurikulum Merdeka. Pertama yang kami sampaikan bahwa ucapan terima kasih tentunya kepada keluarga besar SMA Negeri 3 Unggulan Kayagung Palembang yang telah menyambut kami di sini. Tentunya tiada kata yang terindah kecuali ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat dipertemukan dalam jalinan silaturahim antara keluarga besar SMA Negeri 6 Palembang dan SMA Negeri 3 Kayagung. Teriring selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita semua berikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang dipertanyakan oleh Master of Ceremony, Bu apa itu ya? Oh, titik ya. Ngapa nih ya anak datang ke SMA di Kayagung? Punya agenda yang sangat penting. Iya. Jadi kami datang ke negeri Pendeh Segugu, ya, datang dari Palembang dan Darussalam yang dengan semboyan adat di pangku syariat dijunjung. Jadi kami ingin belajar banyak karena SMA Negeri 3 Kayagung Palembang ini sudah lebih dulu menerapkan kurikulum Merdeka sebagai amanah dari program sekolah penggerak, dan kami baru akan memulainya tahun ini. Barangkali tidak salah kami belajar dengan orang yang lebih tahu, dengan orang yang lebih pandai. Ada sebuah pantun Melayu, berburu ke padang datar dapat rusak belang kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Itu pantun orang Melayu itu. Jadi kita belajar kemana weh? Iya. Jadi Nabi kita juga ngomong belajarlah sampai ke negeri jauhnya Kayagung ngado ada. Kayagung ngado apa dah jauh-jauh dari Cina nih anak. Jadi itulah tujuan kami. Tentunya kami berharap kepada Pak Anies sebagai pimpinan di SMA Negeri 3 Kayagung ini untuk memberikan pencerahan kepada kami dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan selama setahun ini melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka sebagai progres dari sekolah penggerak yang sudah berapa tahun ya? Nah, udah setahun. Di Palembang semuanya baru mulai tahun ini, dan kami juga SMA Negeri 6 Palembang alhamdulillah belum sekolah penggerak. Belum sekolah penggerak. Ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita akan berusaha begitu ya. Karena sesuatu dan lain hal kami tidak mengikuti program sekolah penggerak tahun ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMA Negeri 3 Kayagung ya. Kalau kedatangan kami ini tentunya merepotkan, mengganggu waktu Bapak Ibu di sini, dan mudah-mudahan dengan sambutan yang luar biasa ini akan menjadi sebuah ibadah yang tentunya bernilai pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya karena kami ingin dibagi, maka tentunya dengan ikhlas SMA Negeri 3 berbagi dengan kami, dan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami
dan tentunya ini menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu. Baik. Tadi Pak Fir ini agak lawan kalau ngomong ini, ada bahasa kan, tapi itu fisika Pak. Jadi ada pantun sedikit untuk Bapak Ibu semuanya. Jarum jatuh ke jerami, kain songket di dalam peti. Selamat datang di tempat kami menyambut dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan kakak kita, guru kita, Pak Fir. Ini luar biasa, saya banyak belajar dengan Pak Fir. Kemudian ya panutan kita Bapak Fir Azwar, Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Pak Fir, sebenarnya kami waktu bertugas di SMA Tanjung Lubuk dulu, cita-cita kami satu pengen berkunjung ke SMA 6, tapi belum tersampai. Tapi waktu menjelang kami berangkat, terjadi pergeseran, kami sempat memberangkatkan tim kami yang datangnya dari SMA Tanjung Lubuk, tapi kami kebetulan ada acara. Waktu itu sempat dengan belajar banyak di SMA 6 tentang imtahnya gitu ya. Kemudian hadir juga bersama rombongan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada 5 tadi, kalau kita ada 4 ya. Kemudian Bapak Ibu Guru tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kayu Agung, kemudian Bapak Ibu Kepala Tenaga Administrasi sekaligus operator, itu Bapak Antoni juga hadir. Itu kemarin tadi sudah kenal semuanya, ada foto tim, jadi tidak usah perkenalkan lagi. Ini ada Pak Letor SPD MSI, ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Beliau yang kemarin dapat surat yang pertama yang berkoordinasi langsung dengan kami. Bapak Zakar sudah kenal, di Sarana, Bu Tuti, Wakil Kurikulum. Kemudian yang besar tinggi di belakang itu Pak Budiono di bagian dari mutu dan penanggung jawab PSP program Sekolah Penggerak Digital. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita semuanya ditakdirkan bersama-sama bisa berkumpul di ruangan ini. Luar biasa. Siang pagi tadi pun kami tidak bisa mengira ada acara yang seperti ini. Bapak Ibu lengkap hadir di ruangan ini. Tentunya ini yang harus kita syukuri di samping sehat dan kesempatan ini yang luar biasa. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya di akhir zaman. Ibu bapak yang kami hormati, Pak Fir, sebenarnya ada sedikit sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Ini sebenarnya kisah best practice atau praktek baik yang kalau di konsep kita sekolah penggerak ini berbagi memang luar biasa. Kemarin kami semangat untuk itu, bahkan melalui media WA, melalui media Drive, kemudian kadang-kadang apa yang kami lakukan kadang-kadang sudah menyebar kemana-mana. Karena memang tidak apa-apa nanti dengan waktu yang singkat ini tidak mungkin semuanya bisa kami ceritakan. Ya, hari ini kita sudah berkenalan, sudah bersilaturahim. Mudah-mudahan nanti pun kami bisa mengambil praktik baik yang Bapak Ibu juga sudah dilakukan di sekolahnya. Ternyata di PSP ini Bapak Ibu bukan melihat sekolahnya sebenarnya, tapi melihat progresnya. Makanya ada PSP yang jauh di sana, sekolahnya dengan sarana yang minim, gurunya, kepala sekolah banyak PNS-nya, tapi ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Dan memang pemerintah tidak melihat sekolahnya. Ini bukan karena unggulannya, karena mungkin karena dengan pertimbangan lain. Kalau di dalam definisi itu kan
ya pengembangan sekolah yang berpusat pada siswa terkait kompetensi dan karakter yang holistik gitu kan, yang dimulai dari penguatan SDM-nya Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti kita berbagi, nanti pun kami banyak tanya juga dengan Pak Fir yang sudah banyak pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang sudah direfleksikan, bukan sekedar pengalaman saja. Kalau pengalaman direfleksikan, kita tahu ini pengalaman yang baik kita tiru, yang tidak baik kita tinggalkan, artinya refleksi. Makanya di PSP ini kita banyak mengenal tentang refleksi dan refleksi, artinya introspeksi kalau kita lihat perjalanan kita. Bapak Ibu sedikit memperkenalkan diri, sekolah kita ini Bapak Ibu itu tahun 91 ini sekolah SPG awalnya. Jadi SPG tempatnya bukan di sini dulu, tempatnya di seberang sana dekat SMA 1 Kayu Agung, Kodim ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu dekat Kodim situ. Ya SPG, kemudian SPG-nya tutup di tahun itu karena memang serentak dulu seluruh Indonesia kan SPG ditutup, digantilah namanya SMA Negeri 3 Kayu. Itu 91 sampai 2000. Terus ada kebijakan program pemerintah dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan untuk setiap kota kabupaten itu didirikanlah sekolah unggulan gitu ya. Makanya dibangunlah di sini oleh Pak Rosyan, Pak Rozi Dahlan ya, Bupati kita Rozi Dahlan ya, gubernurnya Pak Rosyan Arsyad. Itu kita disepakatilah untuk dibangun di area baru dengan konsep full boarding school. Jadi sampai saat ini kita bertahan, mungkin kebanyakan sekolah negeri itu nggak full ya, full boarding. Kemarin saya presentasi di Jakarta itu juga bercerita full boarding, banyak yang heran. Kok sekolah negeri kok bisa full boarding ya? Kebanyakan ada kelas 10-nya saja atau kelas 11-nya saja, seperti kayak 17 itu kelas 10-nya saja. Ini makanya kami tetap bertahan itu, makanya tidak nerimanya juga tidak banyak-banyak, sesuai dengan daya tampung asrama itu jadi pertimbangannya, salah satu jadi pertimbangannya. Itu 2 tahun 2000 sampai sekarang SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung itu, tapi di nomenklatur itu tidak pakai unggulan. Kenapa pakai unggulan? Karena brandnya itu unggulan, karena memang SK unggulan itu ada sampai sekarang pun tidak dicabut gitu kan. Kayak plus yang kemarin hampir dicabut itu dengan pergub yang baru nih, tapi prakteknya belum kan. Dari UPT SMA Negeri 5 oke misalnya, tapi sampai sekarang belum, karena memang belum jelas Pak ya, belum ada persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi kemudian ada 2007 sampai 2009 ada sekolah SKM dulu, sekolah kategori mandiri, itu sebagai cikal bakal sebagai sekolah RSBI. RSBI itu 2009 sampai 2013. Sebenarnya sekolah penggeraknya adalah semangatnya dari situ, dari SKM, dari SBI, Bapak. Kebetulan kami sudah diajak bergabung. Sebenarnya Bapak Ibu, saya sebenarnya guru di sini dulu. Dari tahun 2003 saya bergabung di sekolah ini, jadi guru, kemudian jadi wakil kurikulum. Jadi waktu SKM, RSBI saya masih berada di sekolah ini. Jadi kemudian sekolah model ya. Sudah model, saya sudah di Tanjung Lumpuk ini waktu itu. Kebetulan Tanjung Lumpuk juga jadi sekolah model. Kemudian sekolah rujukan Bapak Ibu. Sekolah rujukan itu sekarang masih sih sebenarnya. Kalau di grup kami itu ada sekolah rujukan. Kemudian di 2001 sampai sekarang sekolah penggerak. Inilah ya perkembangan dari sekolah. Kalau dari lihat berjenjang, kita memang tangganya itu tidak ada yang loncat gitu. Jadi bertahap sekolah reguler, kemudian sekolah bulan, kemudian sekolah RSBI, setelah rujukan. Sebenarnya itu RSBI model rujukan penggerak itu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang dicanangkan seiring secara nasional Bapak Ibu. Lanjut Mas Budi, ya seluruh program sekolah penggerak ini ya
Itu diawali dengan seleksi. Waktu itu saya ingin cerita dikit Bapak Ibu. Iya, ya, seleksinya kepala sekolah Bapak Ibu, terus penetapan sekolah penggerak, kemudian pelatihan kepala sekolah dan komite pembelajaran. Pelatihan kepala sekolah dan komite pembelajaran itu Bapak Ibu dari pada saat itu pandemi yang luar biasa Bu. Jadi tidak pernah luring Bu, daring terus. Jadi pernah 1 minggu itu kami berhadapan dengan laptop, dengan komputer. Jadi tugas diupload di situ, dan materi kita terima itu secara nasional. Jadi dalam kelompok kami itu ada yang pesertanya dari Banten, dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta. Kemarin waktu di Serpong, saya baru pulang dari Serpong itu ketemu di situ kayak reuni. Nanti kelompok kita dulu, itu foto-foto gitu. Ini loh. Dan beruntunglah yang angkatan kedua ini nanti insya Allah bisa luring, karena tetap beda Bu hasilnya Bapak Ibu, luring dengan pengimbasan melalui IHT, tapi dituntut untuk mengimbaskan setelah mendapat pelatihan. Saya bedakan Bapak Ibu, pelatihan kepala sekolah memang kelompoknya berbeda. Dengan kepala sekolah itu selalu diiringi dengan pengawas sekolah. Jadi setiap saya ada pelatihan, di situ adalah pengawas sekolah atau pengawas pembina kami. Jadi Pak Waino di sini, namanya Pak Waino, itu selalu ikut luka karya. Saya di Serpong ini melok waktu saya tampil di best practice, Pak Waino harus hadir di ruangan itu. Gitu seperti itu ya, pendampingan luka karya sama. Karena harapan program pemerintah itu jangan cerita kepala sekolah nanti akan beda dengan cerita pengawas sekolah gitu. Jadi harus menerima informasi yang sama termasuk pelatihan. Kalau komite pembelajaran ini dipusatkan pelatihan untuk kawan-kawan yang mengajar di kelas 10. Jadi kepala guru, seluruh kepala sekolah itu nanti waktu itu dapat pelatihan yang sama untuk penyiapan modul ajar, ya kayak RPP-nya lah kurang lebih Bu ya nanti. Dan alhamdulillah untuk kelas 10 ini sudah 100% ya, kita sudah 100%, tinggal kita mau menyiapkan yang untuk kelas 11. Pengimbasan melalui IHT in-house training berarti intern di kita Bapak Ibu. Kawan-kawan termasuk kepala sekolah, pengawas, komite pembelajar itu nanti punya tanggung jawab pengimbasan kepada seluruh kawan-kawan yang ada di sekolah ini. Ternyata kawan-kawan walaupun belum mengajar, guru kelas 11 maupun kelas 12 itu wajib mengetahui apa itu sekolah penggerak, bagaimana itu modul ajar, bagaimana CP-nya dan lain sebagainya. Termasuk proyek profil pelajar Pancasila yang harus disiapkan. Besok sebenarnya ramai Bu di sekolah ini. Besok kami berpakaian adat semuanya ini, gelar karya. Ya, anak-anak itu akan pameran di GSK. Sebenarnya tadi acaranya mau di GSK Gedung Serbaguna, tapi situ lagi ada untuk persiapan untuk gelar karya besok Bapak Ibu. Dan besok kami juga kedatangan tamu dari Banyuasin, SMA Banyuasin. Tapi mungkin kami acara gelar karyanya pagi, mungkin dari kawan-kawan Banyuasin bisa menyaksikan gelar karya itu Bapak Ibu. Karena itu bagian penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti ada 8 tema yang akan dibawa ini. Monitor dan evaluasi tentunya ya kami selalu didampingi Bapak Ibu, pengawas mendampingi saya. Makanya ternyata Bu waktu itu Pak Ber, kami itu di sini juga ngajak omongan itu. Jadi sekolah penggerak ini. Ternyata makin kesininya makin enak. Saya didampingi pengawas pembinanya ada, kemudian LTMP ada, Dignas ada, terus ada pengawas pelatih ahli Bu. Bapak Ibu, pelatih ahli kami itu setiap saat kami bisa konsultasi. Bahkan ada acara resminya yang namanya coaching. Kami hari Sabtu itu sudah dijadwalkan untuk bulan Mei. Setiap bulan itu ada namanya PMO, ada namanya coaching, kemudian ada loka karya. Ya, karya itu intinya adalah penguatan. Jadi pelatih ahli kami itu alhamdulillah masih muda, masih energi dari Islamic School Jakarta Bu. Ya. Sekarang dari konsultan Kementerian Kelautan. Kemarin kami di bulan April coachingnya beliau dari Turki bayangkan. Jadi memang saya banyak pengalaman dari beliau menyemangati di sekolah ini pendampingan. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya kita dituntut untuk fokus pada intervensi sekolah penggerak itu, penguatan SDM-nya,
Jadi harus dimulai dengan kepala sekolahnya, kawan-kawan itu melalui IHT workshop. Makanya kami programkan di RKAS kami itu minimal 3 kali dalam setahun, itu sangat minimal 3 sampai 4 kali. Satu semesternya bisa 2 kali untuk sharing, berbagi cara, walaupun sering ketemu Bapak Ibu, tapi kalau dibuat acara khusus kan ada lain nuansanya, penguatan SDM, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kemudian ada istilah pembelajaran paradigma baru di sekolah penggerak ini. Ternyata Bapak Ibu kalau kita belajar ini, selama ini yang kita praktikkan ini, orang-orang baru cerita ini guru-guru kita, ya salah ya Pak, selama ini kita ngajarnya ya, kita masukkan terus bukunya harus habis, halaman sampai sekian. Ternyata diajarkan oleh pembelajaran paradigma baru ini, kita bukan target materi, kemudian tapi lebih pada keberpihakan siswa. Nanti kalau siswa usul, Ibu, Bapak, kita belajarnya di luar saja. Oke, kita harus ikuti dulu, baik, karena berpusat pada siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa, tidak siswa. Dan dari catatan Kemendikbud terbanyak di Indonesia sekolah yang ada CGP-nya. Jadi dari guru penggerak itu adanya di SMA 3-nya, alhamdulillah. Saya juga baru tahu setelah ada 8 guru, ternyata itu data terbanyak sekolah yang ada guru penggeraknya. Jadi luar biasa, paling tidak visi, misi, kemudian informasinya sama-sama. Beliau itu kalau Lokakarya, saya diundang menghadiri di Lokakarya kawan-kawan yang CGP ini Bapak Ibu. Ini ada Bu Tuti yang ada di sini, Bu, Pak Antoni, kemudian Pak Budi, ini dan kawan-kawan. Ya. Dan sekarang ada 9 orang daftar yang angkatan ke-7, mudah-mudahan ini semangat. Ya. Kalau mau lihat, pasti sibuk Bapak Ibu. Ini kadang-kadang Zoom mereka itu lagi. Kemarin sore itu, Pak izin Pak, kami harus Zoom dulu, tidak apa-apa di sekolah, kadang-kadang ini segala. Kemudian pelatihan dan implementasi konsep dan aplikasi pembelajaran paradigma baru itu ada IHT, kemudian diklat di HP. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ini kemarin juga waktu di ruangan ini juga kami didatangi pelatih ahlinya, kemudian kami mempresentasikan video saya, video kita, video pembelajaran guru-guru ini ditayangkan, kemudian direfleksi bersama. Itulah yang akan berjalan di sekolah ini Bapak Ibu. Nanti supervisinya bukan kami, kepala sekolah masuk ke kelas. Nanti Bapak Ibu silahkan memvideokan pembelajaran di kelas. Jadi nanti dari video itu kita tonton bersama dengan kepala sekolahnya atau supervisornya, nanti kita diskusikan dari sisi mana yang positif yang kita ambil, kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pelatihan dan implementasi digital spek dan akun belajar .id itu alhamdulillah sudah dari 5 itu sudah 4 gitu kan. Kemudian pelatihan dan implementasi aplikasi Merdeka Belajar. Ini Bapak Ibu lihat kan, belajar.id, guru-guru kita harus ikut, kemudian aplikasi Merdeka Belajar harus ikut Bapak Ibu. Makanya ini didorong terus supaya jangan ada. Kemudian ini ada pelatihan dan implementasi aplikasi digital untuk pembelajaran Canva, GeoGebra, kemudian untuk geografi juga. Kemudian virtual, GeoGebra itu terus mapel ya, virtual lab, kemudian Google Earth itu untuk geografi. Ini memang belum banyak Bapak Ibu, karena memang belajar aplikasi ini memang tidak mudah. Ya, sudah belajar, sudah tahu. Nah, ini sekaligus kami mempraktekkannya Bapak Ibu. Dia langsung membuatnya. Canva itu kayak apa nanti kan, lalu dicoba itu untuk presentasi. Pelatihan dan implementasi video pembelajaran dengan PowerPoint untuk video. Ini juga 5 ini dari kami yang rencanakan, kami targetkan itu baru 2, kan tidak sempurna banget kan itu. Karena memang sekolah penggerak kan, makanya Pak Menteri juga bukan 2 tahun, 3 tahun, tapi 4 tahun direncanakan. Mudah-mudahan di 4 tahun, tahun keempat ini tuntas. Makanya kami katanya tidak boleh dipindah itu ya, harus 4 tahun seiring dengan programnya supaya tidak putus katanya gitu. Alasannya sebenarnya itu. Tapi kalau Pak Gubernur mau pindahin ya silakan.
mungkin hak pemerintah daerah. Makanya ada komitmen antara pusat kementerian dengan pemerintah daerah. Itu jelas Bapak Ibu, Pak Gubernur yang nandatanganinya, jadi kepala sekolah penggerak itu tidak boleh dipindahkan selama 4 tahun katanya, seperti di MOU itu. Kemarin ada yang di Sumatera Barat itu SMP, tapi itu langsung dapat penalti loh oleh kementerian, langsung di berikutnya di angkatan 2 ini tidak ada yang diluluskan di kabupaten itu karena sudah melanggar aturan itu. Artinya sekolah penggerak nggak ada di angkatan kedua ini, karena memang komit, karena ini penting katanya, karena memang kalau sudah kami dilatih misalnya Bapak Ibu, tahu-tahu saya dipindahkan ke tempat sekolah lain. Bu, Bapak Ibu, ternyata di MOU, di aturan itu kalau saya dipindahkan di sekolah SMA Tanjung Lubu, SMA saya yang lama misalnya, saya yang ditugaskan, ini tidak lagi sekolah penggerak ini Bu. Sekolah penggerak saya bawa di Tanjung Lubu karena melekat di kepala sekolah, karena yang diseleksi kepala sekolahnya Bu. Jadi ternyata misalnya dalam prakteknya itu saya dipindahkan ke sekolah yang tidak sekolah penggerak gitu ya. Gitu. Tapi kalau dipindahkan sama-sama penggerak, ini di yang pendatang barunya sekolah penggerak, kemudian yang saya dipindahkan ke sekolah penggerak, tetap artinya tidak ada perubahan. Cuma penyesuaian program saja yang mungkin yang perlu waktu. Kemudian penerapan kurikulum merdeka baru kelas 10 dan akan ke kelas 11. Jadi makanya 5 itu Bu baru 2. Kalau kemarin baru 30%, kalau 10-nya kelas 11 ini kan lanjut Bu ya. Kurikulum 2013, kelas 12, 2012 yang kami praktekkan kan baru kelas 10 saja. Itu makanya betul-betul tadi kita tidak lagi pakai analisis SWOT. SWOT, ya SWOT ini kan ada kelemahan pokoknya kita harus semangat. Makanya suara itu hanya yang membedakan kalau ya kekuatannya memang sama, kemudian apresiatifnya ya, apresiasinya itu yang memang sedikit dan hasilnya. Ini Bapak, kemudian RKS dan RKS secara online berdasarkan data kebutuhan murid. Ini Bapak Ibu di pokoknya basis siswa berbasis murid, basis murid. Bayangkan Bapak Ibu, kemarin dan saya dapat ilmunya baru dari P4TK bahasa itu. Nanti suatu ketika kita menyusun RKS pun minta pendapat siswa loh. Kan kayak ini sekarang ngapain siswa dimintai pendapatnya, diminta masukannya. Tapi seharusnya seperti itu. Nanti kebutuhan belajar anak-anak itu apa? Kita harus belum menyusun RKS itu harus paham dulu Bapak Ibu. Ternyata anak ini tidak senang bermain voli misalnya, ngapa tidak siapin kita konsentrasi bangun lapangan voli, mempercantik lapangan voli kan gitu. Ternyata dia senangnya main futsal, kita fokus ke sana. Itu salah satu mungkin tips saja, cara mungkin itu. Ternyata kebutuhan anak kita bermain, karena lapangan bermain di sekolah kita. Lanjut intervensi yang berikutnya, digitalisasi sekolah ya. Jadi Bapak mau membuat kelas digital, ini baru 1 loh Bapak Ibu, 1 saja ini. Bapak Ibu sih luar biasa dan rumah ngomes Bapak Ibu. Ini tapi saya bangga ini disupport oleh komite Bapak Ibu. Kalau mengandalkan dana BOS dan BOS kinerja, bantuan BOS kinerja dari sekolah penggerak ini tahun pertama ini cuma bukan cuma Bu, 150 juta itu sudah dipotong untuk beli buku 20 juta, tinggal 130. 30 itu kadang bingung mau meletakkannya, semuanya jadi prioritas. Kalau saya 130 untuk bangun ini saja tidak cukup Bu, untuk buat kelas digital. Tapi kan kita harus punya support bantuan, kita bercerita, paparan dulu ke komite, ternyata diapresiasi Bapak Ibu. Membuat perpustakaan ya, membuat kelas perpustakaan digital, tahap pelengkapan fasilitasi digital. Sebenarnya Bapak Ibu, perpustakaan kita sudah ada dulu, perpustakaan kita dulu belakang. Waktu saya diajak jalan-jalan oleh LPMP yang katanya dapat hadiah itu kan,
Saya diajak di Jogja itu sekolahnya luar biasa bagus Bapak Ibu. Saya dimampirkan di sekolah ini dengan Pak Kasih kurikulum Pak Parmi, mampir di sekolah sama Bantul. Wah, sekolah Bantul. Memang sekolah Mas itu terbaik perpustakaannya Bapak Ibu Indonesia pada di tahun 2019. Wonosari itu juga. Saya cuma ngambil ceritanya. Dulu dia juga punya perpustakaan di belakang, kemudian dialihkan ke depan. Saya juga menginspirasi itu Bapak Ibu, perpustakaan yang lama kami jadikan kelas, itu yang di depan ini kami jadikan perpustakaan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Nanti kalau ada tamu bisa singgah di perpustakaan, ada orang tua memang lagi jemput nunggu lama bisa di perpustakaan. Di situ ada media dan kita buat dipersiapkan untuk senyaman mungkin. Kalau males baca bukunya kan ada e-booknya ya, kita Bapak Ibu. Ternyata memang itu juga bukan mudah seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu, bukan tidak ada kendala Bapak Ibu, itu luar biasa. Tapi semangat itu membuat kelas digital ini sebenarnya progres kami harus memulainya di bulan Juli Bapak Ibu. Kami saking semangatnya duluan gitu Juli ini kalau bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Jadi pendampingannya dari Universitas MDP kemarin mendampingkan. Kami sudah pakai aplikasi yang sama yang ditawarkan oleh MDP itu, pakai Senayan mungkin Bapak Ibu sudah, bahkan mungkin sudah online juga saya mengenangkan. Kami masih offline Mbak, jadi intern di sekolah ini. Jadi nanti ke depannya kita memang di online kan yang resmi. Ini lagi proses nih, lagi progres seiring dengan sambil kita menata baru ya di ruangan yang baru Bapak Ibu. Berfondasi pembelajaran digital ini Bapak Ibu guru yang punya penguatannya di sana, titiknya di sana. Absensi digital dengan QR code ya. Nanti ini sudah berjalan Bapak Ibu ini. Jadi kalau apel pagi jam 6.15 anak-anak sudah di lapangan, kita apel pagi. Udah apel pagi anak sebelum masuk pertama memang di samping kita cek apa ya kesehatannya dengan mengukur suhu kemudian dan sebagainya, itu syarat masuk ke ruangan ini. Kemudian ditambah dengan langsung absen itu buat absennya mungkin barcode ya kayak ATM gitu Bu ya, kayak kartu sekaligus kartu pelajar. Ini dibuat sendiri Bu di sekolah ini, bukan pakai pihak ketiga, bukan mesan di sana, tapi buat sendiri. Kami beli alatnya sendiri Bapak Ibu. Nanti tim SDM ini, tim mutu, manajemen mutu ini Pak Budi dan rekan-rekan inilah yang mengeksekusi ini Bapak Ibu. Jadi ternyata lebih hemat, lebih murah. Kalau hilang Bapak Ibu, ini kan mudah anak-anak itu. Pak, anak apa aja hilang, tertinggal di asrama, kan tidak bisa masuk lagi Bu. Kalau jam 6 itu sudah dikunci asrama. Jadi kalau tertinggal ya sudah sampai sore itu baru bisa diambil kan. Kecuali yang darurat banget memang dipersilahkan oleh wali asrama untuk masuk. Ini Bapak Ibu, kemudian pembuatan LMS, nah ini masih Bu, ini juga PR kami ke depannya. Karena menyangkut aplikasi ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Kita pun agak kesulitan karena memang penguatan dari pengetahuan. Selesai Bapak Ibu, inilah akhir yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti mungkin ada diskusi kecil Bapak Ibu. Mungkin nanti berbagi cerita juga, berbagi praktek baik. Dan untuk kurikulum nanti ini Bu Tuti mungkin menyambungnya, kurikulum Merdeka Belajar itu kayak apa sih, kemudian kegiatan-kegiatan. Terus Bu Tuti ini saya perkenalkan kemarin termasuk tim nasional juga Bu. Kemarin sempat diundang untuk penyusunan naskah bersama Pak Gerti kan gitu ya. Jadi kemarin bareng ya dengan Pak Gerti. Jadi ilmunya kadang-kadang duluan dia dapatkan karena memang sebelum dilempar ke sekolah. Mungkin seluas-luasnya dan mungkin aku sesingkat-singkatnya buat nanti kalau bisa Bapak Ibu sebelum bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanis Joko. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapat gambaran tentang bagaimana pergerakan sekolah ini ya.
dan perubahan yang sudah dilakukan. Di penerapan kurikulum ini, setiap sekolah ini memiliki ada 3 kesempatan kurikulum yang dilaksanakan. Yang pertama, boleh tetap melaksanakan kurikulum 13. Yang kedua, kalau daerahnya masih terkena pandemi, kurikulum pemerintah menawarkan kurikulum yang disederhanakan. Dan yang ketiga adalah kurikulum merdeka secara utuh. Nah, ini diwajibkan untuk PSP dan IKM yang sudah mendaftar. Dan Bapak Ibu masuk di golongan ketiga, kurikulum merdeka secara utuh. Nah, kurikulum merdeka apa? Nanti Bapak Ibu secara teoritis, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk berteoritis ria, tapi saya akan berbagi apa yang sudah kami lakukan dan siapkan menjelang tahun pelajaran baru. Mengapa dikatakan kurikulum merdeka? Karena akan ada 2 hal yang kita lihat pada struktur kurikulum itu, yaitu yang pertama intrakurikuler dan yang kedua proyek profil Pancasila. Nah, ada proyek, ada project. Nah, ini mungkin harus dibedakan. Project itu adalah suatu tugas yang diberikan di mata pelajaran yang ada nilainya sesuai rubrik. Tetapi kalau proyek tidak, jadi dia terlepas dari mata pelajaran dan penilaiannya hanya menyangkut profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat intrakurikulernya bagaimana, ya capaian pembelajaran, jadi pemerintah memberikan capaian pembelajaran di Kemendikbudristek nomor 005-H-KR-2022 itu diberikan capaian pembelajaran secara umum. Nah, nanti dari capaian itu tim-tim serumpun berdiskusi di fase E dan fase F, manakah yang harus diajarkan di kelas 10 capaian pembelajarannya, di kelas 11 dan di kelas 12. Itu berembuk dulu Bu, tidak bisa langsung kelas 10 pegawai, tidak. Jadi 10, 11, 12 meskipun yang nanti akan menjalankan Bapak Ibu guru kelas 10, tapi semua tim 10, 11, 12 diikutsertakan dalam membreakdown capaian pembelajaran. Di proyek profil Pancasila dilihat berdasarkan SKM. Nah, beban belajar diatur setiap minggu secara fleksibel. Nah, fleksibel ini artinya ada khususnya pelajaran IPA dan IPS, nanti Bapak Ibu ya ada IPA IPS, tidak lagi biologi fisika kimia, nanti semuanya tergabung dalam IPA. Nah, IPA bisa diajarkan secara paralel, blok, atau terintegrasi. Ini tergantung pemetaan kekuatan sekolah. Jadi kalau sekolah misalnya SDM-nya kurang, lebih baik ambil modal paralel. Artinya nggak usah diblok. Nah, tapi kalau timnya kuat, tim IPA-nya kuat, misalnya fleksibilitas waktunya banyak, lebih baik ambil blok. Kenapa? Dengan sistem blok ini justru meringankan belajar siswa. Dalam 1 minggu misalnya per 4 minggu blok itu diajarkan IPA, artinya dia off di IPS. Nah, secara struktur kurikulum kan mereka akan berkurang ya Pak ya. Apa yang dibawa ke sekolah itu berkurang, pelajarannya juga fokusnya berkurang. Jadi blok ini punya kelebihan, tapi secara SDM-nya itu justru harus banyak. Nah, terus belum lagi mentalitas guru. Artinya begini, kalau sudah ada sistem opt-out adalah WFH baik, termasuk Pak Fir. Nah, ini yang lemahnya. Pengennya kita nanti ketika blok ini akan saya ujikan di tahun ini baru, karena tahun pertama kami mengujikannya pakai paralel, karena kami tidak tahu waktu itu implementasi rapotnya Pak Antoni mana. Nah, itu masih fisika, kimia, biologi, belum ada rapot panduan ke IPA, ke IPS. Nah, tapi sekarang Pak Pasek itu sudah merancang membuat 3 kemungkinan itu dalam aplikasi e-rapotnya. Nah, sehingga kami ingin juga mencoba dengan sistem blok. Tapi kalau blok kelas 10, kalau kami sudah 2 angkatan, maka pengaturan blok itu kalau blok diberlakukan kelas 10, maka kelas 11 juga blok harus. Kenapa? Dengan asumsi guru IPA di-on-kan di kelas 10, IPS di-on-kan di kelas 11. Jadi nggak ada nganggur. Nah, kalau dia nganggur pasti dia naik WFH tuh lah. Dan balik-balik suruh loh. Nah, kalau sudah jadwal lagi ya. Nah, itu yang cermahan kita. Tapi nanti itu tantangan kita. Kita akan pikirkan semuanya. Untuk sebentar Pak Budi, untuk pelajaran memapel mulok, ya muatan lokal ini
Kalau Bapak Ibu sudah membuatnya menjadi berdiri sendiri, itu berarti harus ada peraturan gubernur yang menyertai. Jadi Bapak Ibu yang mengajar muatan lokal harus ngeprint peraturan gubernur tentang muatan lokal daerah kita. Tapi kalau tidak, maka pemerintah memberikan dua alternatif lainnya. Yang pertama, integrasikan ke Mapelai muatan lokal. Jadi belajar misalnya matematika, sentuhlah misalnya belajar keseimbangan perahu bidar atau apa, sentuh kontekstualnya gitu. Lalu atau integrasikan ke proyek profil Pancasila. Next slide. Nah, ini kita berbicara di struktur kurikulum sekarang. Ini yang saya katakan on off ya. Yang di blok hitam ini penjadwalannya berdasarkan per 4 minggu, Bu. Jadi siklusnya per 4 minggu ganti on off-nya. Nah, boleh tentu harus bersinergi dan jangan mudah ini ya. Jadi kan semuanya menjadi tantangan. Kalau sebentar Bapak Ibu nanti pikir aduh Saro ini nggak akan langkah, tapi kita coba dulu yuk gitu ya, kita coba dulu ini gitu, segala macam. Nah ini di struktur kurikulum Bapak Ibu semua mata pelajaran kan dia ada persentasenya Bu Yuniar ya. Jadi Bu Yuniar ada struktur, nanti ada teman-teman yang udah fisika ini berkurang ini kalau Bapak Ibu udah ngeliat ya. Tapi ada persentase proyek profil Pancasila di sebelahnya, 25% hingga 30% mengajarkan proyek profil Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu secara Dapodik itu nanti diinisiasi oleh Dapodiknya ya, bagaimana pengakuan itu. Kalau kami mata pelajaran yang tidak mengalami perubahan, ya tidak mengalami perubahan ya, meskipun dia mengajarkan proyek itu tidak di-cover di Dapodik. PKN misalnya, PKN itu tetap 2 jam pelajaran, 2 jam walaupun dia harus mengalokasikan untuk proyek profil Pancasila. Nah di Dapodik dia tidak perlu masuk di dalam pengajar proyek profil Pancasila, jadi dia tidak tambahan 2 jam, udah aman aja jalan saja sesuai struktur kurikulum yang lama. Tapi bagaimana fisika, kimia, biologi itu berkurang drastis ya Bapak Ibu. Nah jadi dia mengajar profil proyek Pancasila diakui satu kelas itu ekivalensinya 2 jam dan maksimal 6 jam satu orang guru. Nah, nanti itu secara Dapodik mana? Nanti belajar sama Pak Anton. Nah, bagaimana supaya bersinergi biar guru kita tidak ngambek. Kalau sertifikat tidak cair ngambek lagi tuh kadang-kadang kan. Nah jadi kurikulum dengan Dapodik ini harus duduk bareng. Bagaimana memfasilitasi itu supaya tidak terlalu banyak berkurang, kebutuhan guru juga tercover. Ya, ini bisa dilihat di Permendikbud standar isi ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Nah, di struktur kurikulum pengelompokannya berdasarkan kurikulum operasional sekolah ini ada kelompok IPA, ada kelompok wajib. Kelompok wajib ini nanti semuanya tidak ada pilihan. Kelompok MIPA, kelompok IPS, kelompok bahasa, kelompok vokasi prakarya. Tapi bukan untuk penjurusan. Nah, penjurusan nanti ya kalau tidak berubah lagi ya Pak ya, karena ada dengar kabar dinamis sekali Bu ikut sekolah penggerak ini ya, karena baru dengar beritanya sebulan kemarin Cak ini, bulan ini sudah Cak itu. Nah jadi ini kalau yang tidak siap perubahan pasti dirotok Ibu Yuniar. Nah Ibu Yuniar berubah lagi, nah itu memang tantangan ya, salah satunya yang sudah saya hadapi di sekolah penggerak. Baru berubah Pak, aku malu Pak nyampein berubah lagi. Kata Bapak, dia mungkin pelin-pelan Pak Pir gitu ya. Padahal pemerintahnya dinamis sekali memang. Nah jadi di kelompok-kelompok ini Pak, Bu, penjurusannya nanti berdasarkan cita-cita anak. Maka memang sekolah itu harus keberpihakan pada murid itu harus tinggi sekali. Bapak Ibu dari SMA 6 ada yang guru penggerak, calon guru penggerak? Nggak ada ya. Kalau dia ikut calon guru penggerak maka bisa sejalan pemikiran pemerintah dengan ini. Nah, di sini misalnya dia akan memilih dokter ya Bu ya. Dokter itu harus menjalani program kelompok wajib mata pelajarannya. Dari kelompok MIPA pilih yang mana yang pas untuk kedokteran. Apa Bu kira-kira? Biologi. Ada lagi nggak? Kimia. Pas Bu, jangan galau-galau Rimbe. Nah, lalu di kelompok IPS, seorang dokter perlu apa? Kalau ekonomi perhitungan dia nyuntik, tidak ngerti aja dokter gratis ya. Sosiologinya Bu, hubungan masyarakat.
Jadi tidak kate dokter yang nyontek, tidak kate dengar kekeluhan. Kalau dia sosiologinya bagus kan, iya Bu, gimana, ada keluhan apa gitu ya. Ini anu gitu ya. Nah, kalau udah kasih duit ya sudah dulu Bu, utang dulu tidak apa-apa. Nah itu kan ini kalau dia ekonomi udah biaya suntik berapa, rugi nih gitu ya. Jadi jangan dimodali ilmu ekonominya di PS untuk seorang dokter, sosiologinya. Nah, dia biar punya cita-cita yang bermanfaat penuh ya. Kelompok bahasa, ya kira-kira bahasa apa nih yang pas untuk dia? Bahasa Inggris, kenapa Pak? Nah, referensi bukunya bahasa Inggris semua Bu, gitu ya. Nah, jadi kita pilihkan ya bahasa Inggris. Terus cukup Bu, 4 dari kelompok mapel pilihan lain. Nah, kalau dia misalnya mau jadi polisi, maka banyakin di kelompok vokasi. Atau di tesnya nanti, di tes seorang polisi itu apa sih perlunya? Oh, matematikanya, karena berpikir kritis gitu. Ambil matematika tingkat lanjutnya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita juga. Jadi di awal kelas 10, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu belum ada penjurusan. Nanti ketika penjurusan, kelas 10 di awal ini boleh Bapak Ibu tanya cita-cita mereka apa. Kalau tidak punya cita-cita, kata Pak Anies balik ke Wengongtonya atau kita pilih di cita-citanya. Kenapa? Karena kaitannya dengan penjurusan pengorganisasian yang harus kita lakukan gitu ya. Ya, next Pak. Nah, pembelajarannya inilah pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, rancang pembelajaran sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Nah, jadi dia berdasarkan lingkungan. Lalu asah ke arah life skill, makanya dia didampingkan dengan project profil Pancasila. Lalu aktivitasnya bisa PD itu persamaan, bukan persamaan diferensial, pembelajaran diferensiasi Ibu. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan anak. Kita boleh mengelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, untuk mengetahui kesiapan belajarnya, kita perlu diagnosis assessment. Diagnosis assessment, mana caranya? Boleh pakai angket, boleh tanya kesiapannya hari ini, boleh bekerjasama dengan bimbingan konseling, bertanya gaya belajarnya apa, audio, visual, kinestetika, gitu. Boleh menggunakan raport sebelumnya di SMP, minatnya kemana nih anak, oh linguistiknya nih bagus, ininya segala macam dilihat di situ. Jadi seorang guru harus mengetahui itu. Outdoor activity ini sudah kita lakukan, Bapak. Kami belajar agama di masjid, belajar kimia ya di lab, belajar bahasa Indonesia boleh di luar, buat puisi teriak-teriak lah di dalam, tidak apa-apa. Nah, kalau dulu kita kan kadang-kadang ribut itu pasti ada kata guru apa. Nah sekarang ribut itu ada guru senang ngabi malahan. Itu paradigma baru. Next Pak. Di assessment tadi sudah dilakukan, maka di dalam kurikulum Merdeka ini dikehendaki kita melakukan assessment diagnostik sebelum melakukan pembelajaran. Lalu assessment formatif itu assessment formatif ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembelajaran kita tercapai atau belum, sumatif dan satuan pendidikannya. Nah, untuk pengolahan assessment nanti di rapor itu juga diberikan pembobotan formatif yang bobotnya boleh ditentukan guru. Misalnya terus di modul ajar untuk modul, nah Bapak Ibu kalau di sekolah penggerak namanya sudah bukan RPP tapi modul ajar. Nah tapi kalau di kurikulum Merdeka IKM, di IKM itu Bapak Ibu boleh modul ajar, boleh RPP plus namanya. Nah kalau modul ajar berarti Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu berada di level 3 yaitu Merdeka, bukan level 3 deh, 2 ya, level 2 itu Merdeka Berubah. Nah Merdeka Berubah itu Bu boleh mengadopsi modul ajar di Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, tetapi disesuaikan konteksnya. Maka dikatakan orang lain, modul ajar diambil dari Merdeka Mengajar harus ditambah dengan RPP plus.
purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi swarna disambut dengan sukacita. Cahaya bulan cerlang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari pun dipinang. Termasyhur sejak dahulu, bukit seguntang ulu Melayu. Aduhai aku